Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, terutama untuk kelas 7. Pada kesempatan pagi ini Bapak ingin menyampaikan materi kita yang mungkin sempat tertunda pada masa pandemi ini. Jagalah kesehatan, protokol kesehatan juga dipatuhi, jaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan supaya kita sehat walafiat untuk melaksanakan apapun menjadi enak. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan materi pada video ini Bapak ingin menyampaikan masalah toharah. Toharah artinya bersuci dari kotoran-kotoran. Toharah ini ada yang bersumber dari najis, ada yang bersumber dari hadas. Apa perbedaan antara najis dan hadas? Najis ini adalah kotoran yang mungkin terhalangnya suatu ibadah. Terhalangnya suatu ibadah, maka harus dibersihkan dulu kotoran tersebut. Apa itu hadas? Hadas adalah terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah. Terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin di lain bab kita bahas lagi. Maka kita sekarang adalah lebih fokus kepada pembelajaran tentang najis. Najis terbagi menjadi 3. Ada namanya najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Di dalam bahasa Arabnya adalah najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazah. Baik anak-anak sekalian, najis mukhaffafah adalah najis ringan, lebih kenal dengan najis ringan. Maka kalau najis ringan ini terkena pada diri kita, kita membersihkannya cukup dengan percikan air saja, maka kita sudah terlepas dari najis tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah air kencing bayi yang masih menyusui atau minum ASI dan tidak memakan apapun. Biasanya ini umurnya 1 sampai 3 bulan. Anak yang 1 sampai 3 bulan belum memakan apapun juga, itu cukup kita memercikkan saja di bekas terkena air kencing tadi atau air seni tadi. Maka kita sudah bisa melakukan ibadah seperti sholat, haji, dan sebagainya. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah yang dikenal dengan najis ringan itu adalah kotoran yang mungkin terkena pada diri kita dan kita harus menghilangkannya. Tidak cukup dengan memercikkan air atau membasuh, harus memerlukan banyak air. Nah, contohnya mungkin ada darah, nanah, air seni, orang dewasa, bangkai, dan segala macam. Maka harus kita hilangkan dulu bau dan rasanya, atau tempat terkenanya. Ya, contohnya begini, kalau ada darah melekat pada tangan kita, ya, kita basuh dulu sebersih-bersihnya, mungkin dengan tidak cukup dengan memercikkan air sampai hilang. Setelah hilang baru kita bisa melakukan ibadah. Jikalau darah ini sebelum berwudu, maka sesudah berwudu, maka kita harus membersihkannya.
Tapi kalau kita tahunya sebelum wudhu, maka harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu, baru bisa melakukan wudhu. Karena terhalang air wudhu kita. Kecuali kalau sudah berwudhu, ternyata kita lihat darah di tangan kita, baru keluar, kena tangan kita atau kena baju kita misalkan, maka kita buang dulu warnanya, baunya, dan rasanya. Maksudnya rasanya gimana, Ustaz? Nah, rasanya harus lebih kita lihat apakah sudah terhilang atau tidak. Yang ketiga, najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis berat. Najis berat ini cuma dua kategorinya, yaitu apabila terkena air liur babi dan anjing, maka kita harus membersihkannya, dihilangkan bau, rasanya, dan warnanya, dan salah satu dicampur dengan tanah atau pasir. Ya, salah satu contohnya mungkin tangan kita atau kaki kita terkena jilatan anjing, maka kita basuh dulu. Kita basuh pertama dengan beberapa timba air. Setelah itu digosok-gosok kembali dengan sabun. Kita basuh kembali 2 kali. Dan ketiga, kita ambil tanah atau pasir, kita campur dengan air dan digosokkan ke tempat yang kena jilatan tadi. Setelah itu kita basuh kembali. Setelah dibasuh kembali sudah kelihatan bersih, basuh kedua kali dengan sabun kembali, maka sudah terlepas dari najis berat atau disebut dengan najis mughalazah. Baik anak-anak sekalian, di dalam najis mutawassithah tadi, Bapak lupa menyampaikan bahwa ada 2 aspek yang perlu kita tahu. Ada namanya najis hukmiyah, ada najis yang namanya ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang ada zatnya. Ada zat tapi tidak nyata. Ada zatnya tapi dia tidak nyata. Maka dia terkenakan najis. Cukup dengan mengucurkan air di tempat tersebut. Salah satu contohnya, misalkan di sana tadi ada bekas kotoran cicak, maka kita kelihatannya ada, tapi kita cukup membersihkan tempat yang terkena kotoran cicak tadi. Sedangkan ainiyah memang ada zatnya, ada bentuknya, maka kita hilangkan dulu. Misalkan tempat ibadah sholat kita, di depan tempat sujud kita ada terkena najis, sebelum kita melantangkan sajadah, maka kita harus bersihkan dulu di bawahnya. Di bawahnya kita hilangkan, kita ambil kotoran tadi, terus itu kita basuh, sudah tidak kelihatan lagi 2-3 kali basuh, baru itu boleh dilaksanakan ibadah, tempat ibadah sujud kita. Maka kesimpulan pada video kali ini, bahwa thaharah ini sangat penting sekali, karena ibadah yang pertama kali yang kita lakukan adalah tempatnya. Tempatnya harus bersih dari najis dulu. Karena terhalangnya kita ibadah dari kotoran-kotoran najis tadi. Maka kita tidak tahu kita diterima atau tidaknya sholat kita kalau kita tidak menjaga tempat ibadah kita tadi. Kalau kita menjaga tempat ibadah kita, insya Allah ibadah kita menjadi khusyuk. Ya, baik anak-anak sekalian, mungkin di video selanjutnya Bapak akan lanjutkan materi kita tadi. Baru kita pertama kenal dengan najis. Dengan najis ini kita bisa
mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi, kita tahu bahwa itu najis, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu najis-najis tersebut supaya kita dapat melaksanakan ibadah. Baik anak sekalian, mungkin Bapak cukupkan di sini dulu. Bapak minta maaf kalau ada kurang salah kata. Ya. Bapak akhiri. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.